jangan suruh anak jadi juara. Emang kenapa sih? Nyuruh jadi juara kan bagus. Sharing yuk semuanya, kurangkum dalam cerita Bunda. Di tema video kali ini aku akan bahas mengenai jangan suruh anak jadi juara. Emang kenapa sih? Katanya waktu kecil sih suka bilang ya gitu ya, orang tua tuh banyak yang banget yang bilang kamu harus juara ya, kamu harus juara ya, kamu harus juara ya. Emang kenapa kalau jadi juara? Dan emang kenapa kalau nggak jadi juara? Apakah juara itu bisa membuat si anak itu hidupnya lebih baik gitu? Jadi hari ini aku mau sharing pengalaman aku ya, dari aku mulai kecil sampai sekarang, dan juga gimana caranya aku ngajarin anak aku gitu ya. Dari kecil tuh aku nggak pernah disuruh-suruh, memang ya nggak pernah disuruh orang tua aku buat jadi juara gitu ya. Ayo belajarnya yang rajin gitu ya, kamu harus juara gitu, no gitu. Dan dulu tuh aku punya teman ya, waktu kecil, waktu SD gitu, aku punya teman yang kalau juara tuh nanti bakalan dikasih hadiah gitu. Jadi waktu itu aku punya teman gitu ya, hey X gitu ya, kamu harus juara ya, kalau kamu juara nanti mama kasih hadiah, mama kasih sepeda gitu. Terus akhirnya dia juaranya juara 10, sedangkan aku tuh juaranya juara 1. Nah terus ada teman aku lagi yang ngomong gitu ya, wah si X juara 10 dikasihnya sepeda, kalau kamu juara 1 dikasih apa lu? Gitu, dikasih mobil kayak gitu. Itu sebenarnya apa ya, bulian-bulian dari orang lain gitu. Dan aku tuh karena dibully gitu ya, jadi aku tuh lama-lama tuh iri juga gitu. Kok yang lain dikasih privilege gitu sama orang tuanya, sedangkan aku sendiri enggak. Dan ayah aku tuh kalau misalnya aku juara kayak gitu, dia cuman ngasih aku apa coba, silver quid yang kecil gitu ya. Aku inget banget tuh dulu cuma ngasih itu doang gitu. Dan aku tuh ngerasa ya udah biasa aja gitu ya, karena setiap kali aku dapet apapun gitu ya pasti ayah aku tuh kasihnya cuma coklat. Tapi sekarang tuh jadi kenang-kenangan sih itu buat aku ya. Jadi coklat itu ternyata adalah bentuk salah satu keromantisan gitu ya buat seorang laki-laki yang ngasih ke cewek gitu. Itu tuh suatu bentuk keromantisan sebenarnya gitu. Tapi ya aku aja yang nggak ngerti gitu ya waktu itu. Nah terus dari situ ya, dari aku SD terus SMP SMA gitu ya, bahkan sampai ke tingkat jenjang kuliah pun aku tuh nggak pernah gitu disuruh yang namanya juara, ngapain gitu ya. Kayak ya udah sekolah aja, aku nggak pernah tuh ditanya kamu dapet nilainya berapa sekarang, udah ngerjain PR belum. Aku tuh nggak pernah ditanya kayak gitu. Bahkan aku tuh inget banget ya, teman aku pas dapet raport kan, dulu tuh ada yang namanya raport bayangan gitu ya pas SMA. Jadi raportnya itu selembaran kertas gitu, terus dia fotokopi, terus dia ganti dong pakai tip X. Dia tips X dulu nilainya biar bagus, yang tadinya misalnya 60 dia ganti jadi nilainya 90. Terus aku nanya sama dia, itu buat apa? Katanya buat dikasih ke mamahnya, buat dikasih lihat ke papahnya gitu. Karena kalau misalnya mamahnya lihat nilainya itu jelek, pasti mamanya tuh marah gitu. Jadi kayak ngebohong gitu. Dan itu menurut aku, itu kenapa dia ngelakuin kayak gitu, karena ya orang tuanya tuh berharap kalau dia tuh juara. Orang tuanya berharap kalau dia tuh harus jadi anak yang pinter, anak yang juara, yang pinter, yang cerdas, yang nilainya tuh bagus-bagus gitu. Sedangkan sebetulnya kita tuh nggak perlu itu. Yang diperluin dari pendidikan tuh apa sih? Yang diperluin tuh ya kejujuran, sikap kita, attitude kita, itu yang paling penting gitu. Dan itulah yang aku rasain sekarang gitu ya. Walaupun aku tuh dulu ngerasanya kayak ya udah sih gitu ya, walaupun aku sering juara gitu ya, tapi nggak pernah tuh ditanya sama ayah aku, sama mama aku, mana coba lihat raportnya, mana lihat nilainya bagus nggak pernah teman-teman gitu. Dan pada akhirnya sekarang pun aku nerapin itu di anak aku gitu ya. Jadi aku tuh nggak mau anak aku tuh jadi ya
harus jadi juara gitu, enggak. Jadi anak aku ya udah aku biarin aja, yang penting yang aku pikir itu penting buat dia itu harus dia lakuin. Misalnya kayak belajar baca gitu ya, belajar baca itu kan penting ya, kita penting buat baca tuh, bisa baca tuh penting, ya udah gitu, kamu harus bisa baca Al-Quran, bisa baca alfabet gitu ya, yang penting dia bisa baca gitu ya. Terus untuk nulis gitu ya, anak aku tuh belum bisa nulis gitu ya sekarang, ya udah pelan-pelan aja belajarnya, aku nggak mau memaksakan sesuatu gitu, kamu harus bisa sekarang gitu, enggak, karena nanti juga lambat laun dia bakalan bisa, aku yakin dia bakalan bisa gitu ya. Dan aku tuh takutnya kalau misalnya dipaksa-paksa nantinya malah jadi ya anaknya nggak mau gitu ya, karena aku juga ada pengalaman juga nih di sekolahan gitu ya, sekolahan anak aku. Jadi ada satu anak yang hari pertama tuh dia rewel, bahkan udah seminggu lebih itu tuh rewel terus ya, tiap ke sekolah rewel, terus disuruh ke depan gak mau baca gitu ya, terus suruh nulis gak mau nulis. Itu kan berarti anaknya itu belum siap mental gitu ya, belum siap buat terjun ke dunia sekolahan gitu ya. Tapi akhirnya sama ibunya ya udah diajak aja ke sekolah gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, ternyata banyak ibu-ibu lain yang ngomporin gitu ya, yang ngebully gitu ya. Ternyata ya sama aja sih sebetulnya, di mana-mana pun pasti ada aja yang ngebully. Oh si ini mah, si A mah nggak bisa nih, nggak bisa apa ya, nggak mau ke depan gitu ya, rewel, tiap sekolah rewel, nggak mau, padahal usianya udah besar gitu ya, usianya tuh udah 4 tahun, udah 5 tahun gitu ya. Itu kan usia-usia yang memang udah harus bisa baca gitu ya. Dan aku nggak tahu nih ya, si ibu itu tuh denger apa enggak omongan orang-orang gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia nggak denger ya udahlah, alhamdulillah. Tapi coba kalau misalnya kalian di posisi ibu itu, terus tiba-tiba ada ibu-ibu lain di sana yang lagi ngomporin gitu, oh si ini anaknya nggak bisa baca, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nangis terus, pasti perasaannya gimana sih? Pasti kayak ya Allah sakit hati lah, inilah itulah, pasti udahlah nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya. Nah dari situ tuh aku punya pelajaran tersendiri, punya hikmah tersendiri gitu ya dari kejadian itu. Jadi jangan memaksakan sesuatu sesuai dengan kehendak kita gitu. Kita juga ketika mau masukin anak sekolah itu harus ada kesiapannya, dilihat dulu anaknya mau atau enggak. Kalau memang anaknya sudah siap mental silakan. Dan juga jangan memaksakan anak, jangan memaksakan sesuatu gitu ya untuk anak, apalagi anak-anak yang lagi sekolah nih. Kalian suruh juara, no. Karena juara itu nggak menjamin anak teman-teman itu bakalan sukses nantinya. Banyak juga loh orang-orang yang gagal gitu ya di pendidikannya, tapi mereka bisa sukses gitu ya, di finansialnya bisa sukses, di kehidupan mereka selanjutnya itu bisa sukses gitu. Oke bunda-bunda, jadi itu tadi ya tips dari aku ya, mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda semua ya. Kalau misalnya bunda-bunda nih mau sharing juga ya, langsung aja tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.